Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Balai Yosudarso. Hari ini adalah hari Jumat ya. Dan ini saya sempat kemarin sosialisasi Permendikbud ya 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Ya, tapi itu di jenjang SMA. Sosialisasi untuk membentuk tim PPK salah satunya. Nah, sekarang dengan SD dan SMP. Nah, seperti apa jalannya sosialisasi ini? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasudin Pendidikan dari Jakarta Utara, Bapak Purwoko BP, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri dan Swasta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru BP, SMP Lingkungan J2 dan berbahagia. Alhamdulillah punya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada siang ini kita diberikan sekolah dan dapat hadir bersama-sama mengikuti kegiatan ini dalam rangka sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan satuan pendidikan. Selamat pagi. Dan SMP Negeri Swasta, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP dan Guru BK SMP. Aplikasi dari Ponorogo menjadi pengikat untuk teman. Terima kasih untuk Pak Haji Purwanto atas nasihat yang diberikan. Senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kasudin yang sudah memiliki ide untuk melaksanakan ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah diberitahu oleh dinas tentang pembentukan tim PPK. Tapi bagaimana kemudian ujuk-ujuk kok suruh bentuk gitu ya. Maka untuk Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2, kami mencoba untuk memberikan informasi, edukasi atau mungkin kesadaran kenapa ini harus kita buat? Karena ada darurat kekerasan. Nah, seperti apa
kita akan coba untuk membahasnya. Jadi pembentukan tim adalah goal, tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah, wakil yang saat ini hadir, maka kami berharap bahwa ini adalah sebuah keinginan bersama untuk membantu menciptakan sekolah aman, nyaman, tanpa kekerasan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, Permendikbud 46 ini tidak hanya untuk siswa. Jadi Permendikbud ini terdiri dari 12 bab dengan 79 pasal yang isinya adalah untuk melindungi semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, karena guru juga beberapa kasus ternyata saling melakukan tindak kekerasan meskipun itu verbal, psikis, itu juga masuk dalam kekerasan. Lalu kepala sekolah mungkin saja ya melakukan juga kepada para guru, atau ya saya nggak tahu, harusnya ada relasi kuasa, nggak mungkin ya harusnya sih guru membuli kepala sekolah gitu ya, tapi barangkali saja bisa terjadi. Nah, lalu bisa saja kekerasan itu dilakukan semua pihak termasuk orang tua terhadap guru. Nah, oleh karena itu Permendikbud ini ngelindungin semua sebenarnya. Jadi ini bukan cuma untuk anak ya, itu perlu dipahami. Hanya kita tidak mungkin hari ini membahas Permendikbud itu 79 pasal. Tapi Pak Kasudin meminta goalnya adalah Bapak Ibu akan membentuk tim PPK. Jadi bukan Satgas. Istilah Satgas itu di Permendikbud 82 yang udah nggak berlaku. Ini pengganti ya. Nah, istilah Satgas itu akan disematkan, tetap ada, tapi di level provinsi. Jadi gubernur akan bikin Satgas yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan, itu akan bergabung, Dinas Sosial, itu akan menjadi dalam satu Satgas. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu menangani kekerasan itu yang terjadi di sekolah sendirian, kali ini tidak sendirian. Pemerintah daerah harus ikut campur tangan membantu. Di antaranya adalah hal yang nggak mungkin dilakukan sekolah. Lalu di Permendikbud ini memberikan sanksi itu bisa kepada semua yang menjadi pelaku. Termasuk tim PPK ini bisa melakukan pemberi rekomendasi sanksi kepada kepala sekolah terhadap guru yang sebenarnya misalnya menjadi pelaku, anak yang menjadi pelaku. Tapi kalau kepala sekolah menjadi pelaku, nggak bisa ditanganin tim PPK. Tim PPK nggak mungkin memeriksa kepala sekolah yang secara relasi kuasa lebih tinggi dari guru, karena tim ini terdiri dari guru dan orang tua, perwakilan guru dan orang tua. Lalu kalau kepala sekolah, siapa yang akan melakukan pemeriksaan? Satgasnya. Jadi tidak ditangani oleh tim PPK. Tim PPK hanya melakukan jika pelakunya guru dan siswa, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan adalah apakah sekolah kita sudah aman? Seringkali kita merasa, oh kok di sekolah saya nggak ada intoleransi, oh di sekolah saya nggak ada perundungan. Apakah begitu? Jangan-jangan sekolah tuh nggak pingin perundungan itu muncul ke permukaan menjadi berita atau menjadi gosip. Itu bisa jadi kan? Istilah Pak Menteri kita Nadiem Makarim adalah 3 dosa besar. 3 dosa besar ini udah dosa besar lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam Islam mungkin ini dosa yang nggak terampuni, menyekutukan begitu kira-kira. Tapi sebenarnya ini bukan kayak gitu. Ini dosa itu, ini adalah diksi yang dipilih agar mengagetkan. Jadi 3 dosa besar yang diakui itu: 1, perundungan, 2, kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, apakah kemudian ini terjadi di sekolah-sekolah? Terjadi. Kasus remaja pasti bukan faktor tunggal. Jadi kalau misalnya anak SDN negeri yang pertukangan itu dibully loh tadi pagi, terus dia nggak mungkin, karena seseorang memutuskan bunuh diri siapapun dia, dewasa maupun anak-anak, tidak pakai faktor tunggal. Yang kedua, tidak ujuk-ujuk, tapi sebuah proses panjang. Mungkin dia dirundung, mungkin, tapi dalam sebuah proses yang panjang, tak tertangani. Baru kemudian anak ini mengalami stres. Stres itu kalau nggak tertangani bisa depresi. Kalau seorang udah masuk depresi,
dia akan melakukan tindakan-tindakan satu, menyakiti orang lain. Bisa saja menyiksa kucing, padahal dulu dia sayang banget masih kucing. Atau dia bisa juga menyakiti dirinya. Jadi dia mengalihkan stres itu pada luka. Jadi konsentrasinya sekarang jadi ke lukanya. Luka luar bukan luka batin, padahal nggak sembuh itu. Lalu bisa saja stres itu yang sudah tahap depresi melakukan pengerusakan. Nah, siapapun bisa menjadi pelaku, Bapak Ibu pun juga. Kita kan kesehatan mental kita bisa naik dan turun. Cerita saya ingin menggambarkan betapa kita semua tidak punya perspektif anak. Kita semua itu marah sama anak yang kita anggap berlaku tidak tepat. Tapi kita tidak pernah bertanya, tidak pernah berdialog, tidak pernah mencoba memahami mengapa dia berlaku seperti itu. Anak-anak yang sering terlambat di sekolah Bapak Ibu sudah dipastikan anak bermasalah secara mental. Dia itu bisa jadi sulit tidur, penuh kecemasan, bangun kesiangan. Bisa jadi dia bekerja, membantu orang tuanya sampai tengah malam sehingga dia terlambat. Tapi kita selalu menganggap kamu melanggar aturan sekolah. Kita tidak pernah mencoba memahami dia. Kita kan juga nggak mau seperti anak itu. Tapi kenapa kita orang dewasa nggak mencoba memahami? Nah, itu maksud kami dari Sudin, menyadarkan bahwa setiap masalah anak ada penyebab. Kalau dia punya masalah di rumah dan kita menambah masalahnya di sekolah, ya bayangkan kalau anak ini adalah hal yang paling mungkin, karena dia ngerasa nggak nyaman di muka bumi ini gitu, di dunia ini nggak nyaman gitu. Nah, oleh karena itu kita harus menangani anak-anak itu dengan istilah yang sekarang sedang didengungkan pemerintah bersama UNICEF adalah melakukan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hukuman peserta didik jika melanggar aturan. Contoh yang paling banyak, saya waktu KPAI pernah datang ke sebuah pondok pesantren karena saya itu dilaporkan. Jadi anak-anak ini mengeluh karena sering sekali mendapatkan hukuman. Tidak hanya hukuman fisik, tapi hukuman hafalan ayat jika dia terlambat masuk. Jika begitu, maka kita harus tahu kondisinya. Datanglah saya ke sana. Sampai di sana saya ngobrol sama anak-anak, terutama yang punya angka tertinggi terlambat masuk ke dalam ruang kelas. Kan itu sekolah berasrama, nggak perlu jalan, kenapa terlambat? Lalu bertemulah saya tanpa pihak guru dan lain-lain, saya bicara sama murid-murid. Tahu nggak murid-murid bilang apa? Bagaimana kami nggak terlambat, Bu? Kami sudah masuk ke kamar mandinya itu udah lebih dari 1 orang. Kami jumlahnya 800 orang, tapi kamar mandi 4. Jadi, saya sudah dapat menyimpulkan, ini anak-anak ini mendapatkan kesewenangan. Dia terlambat karena kesalahan pengelola. Kesalahan pengelola dijatuhkan kepada anak-anak dengan dihukum. Adil nggak menurut Bapak Ibu? Karena tidak adil, makanya ada pengaduan. Jadi kalau ini adalah level jenjang paket C atau misalnya jenjang SMA, maka harusnya perbandingan untuk anak laki-laki dan perempuan, emang anak perempuan harus lebih besar jumlahnya ya. Jadi ada perbandingan untuk anak laki-laki 50 berbanding 1, untuk anak perempuan 50 banding 1, anak laki 60 banding 1. Sekarang mari kita hitung 800 dibagi itu. Nah, kurang berapa? Ditambah kalau di WC yang Permendikbud itu, pikirannya adalah bukan sekolah berasrama, tapi sekolah yang pulang balik yang nggak perlu mandi. Ini kan perlu mandi. Jadi hitungannya harus berbeda. Jangan Anda tidak menyediakan sarana prasarana, itu adalah kesalahan Anda. Dan Anda menyusahkan murid-murid, tapi Anda menghukum murid-murid karena kesalahan Anda. Nah, itu sering nggak kira-kira kita lakukan. Analogi itu penting, kita belajar. Nih anak kenapa begini? Ya, ini Bapak Ibu, 1 dari 11 anak mengalami kekerasan seksual. Anak perempuan, kalau anak laki-laki 1 dari 17. Jadi anak laki-laki pun rentan pada kekerasan seksual. Ini 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosional, psikis. Tapi anak laki-laki 1 dari 2, dia lebih banyak. Tiap 2 anak laki-laki 1-nya mengalami masalah psikis. Nah, ini yang bisa orang itu di sini. Kekerasan fisik. Nah, kalau kekerasan fisik ini juga ya, anak-anak menjadi pelaku kekerasan fisik. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan 1 dari 5, anak laki-laki 1 dari 3.
Jadi bayangkan, tiap 3 anak laki-laki dia mengalami kekerasan fisik. Nah, berarti kekerasan ini udah darurat kan? Mengapa sekolah tidak melaporkan? Sekolah takut proses hukum akan panjang, bertele-tele, dan mereka dilibatkan. Kedua, stigmanya. Aduh, nih sekolah banyak kekerasan. Yang ketiga, khawatir terhadap respon orang tua, dinas pendidikan, sudin, nanti disalahin. Itu ya. Dan yang keempat, keterbatasan SDM, nggak punya orang-orang yang mampu menangani. Makanya saya di Sudin Jakarta Utara nggak lama aja banyak kasus sekolah-sekolah salah menangani. Bapak Ibu, minum miras di sekolah. Aturan sekolah nggak boleh membawa miras, mengedarkan miras, dan meminum. Kasus 5, yang satu membawa dengan sengaja, yang satu menyebarkan, ditaruh di gelas, di botol aqua begitu, air mineral. Yang 3 meminum, dan dari 3 1 tidak tahu kalau itu minuman keras. Tapi sekolah menghukum sama, keluar dari sekolah karena ini pelanggaran berat. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah dengar nggak hakim aja memutuskan kasus? Ini misalnya nih ya, kita nih ya, Bumi, kita nih berempat ribut nih misalnya. Bumi kita keroyok, saya megangin, ibu megangin, biar Bumi nggak bergerak ya. Terus ibu berdua mukulin, nendangin. Kira-kira kalau itu disampaikan kepada hakim, fakta-fakta tadi, hukuman saya yang megangin Bumi lebih ringan daripada yang mukul. Jadi kalau menghukum lihat peran, jangan nyamain. Udah gitu nggak melibatkan pengawas, nggak melibatkan dinas. Padahal di Permendikbud ini hak pendidikan anak harus tetap dijamin. Belum menuliskan surat pengunduran diri, Senin udah tidak mendapatkan hak. Ini kesalahan total, bahaya untuk sekolah. Bisa digugat secara hukum dan pasti kalah gitu. Nah, Bapak Ibu kalau menyeret itu, Bapak Ibu juga melibatkan dinas. Karena pasti dinas jadi tergugat 2 kalau kita digugat secara hukum. Nah, kita itu, ini kan aturan sekolah. Aturan sekolah juga nggak boleh melanggar undang-undang di atasnya. Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud 46, masih banyak aturan yang harus tidak boleh bertentangan dengan aturan sekolah. Jadi cek lagi, dalam Permendikbudnya disebut kebijakan dan aturan sekolah yang mengandung kekerasan adalah bagian dari kekerasan. Nggak boleh juga gitu. Nah, tim PPK yang mau Bapak Ibu bentuk, itu di pasal 24 Permendikbud 46. Pertama, Satuan Pendidikan membentuk tim PPK. Tim PPK diangkat oleh Kepala Satuan Pendidikan untuk SD sampai dengan SMA. Tapi untuk PAUD, penggabungan beberapa PAUD karena SDM-nya sedikit ya, dan di SK-kan oleh Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu nih, nanti harus upload ke Dapodik juga. Lalu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu membentuknya cukup dengan perwakilan guru dan perwakilan orang tua. Pasal 27, keanggotaan tim PPK harus gangsal. Gangsal tuh maksudnya ganjil ya. Minimal 3, maksimal 9. Lalu keanggotaan tim PPK terdiri atas perwakilan pendidik yang ditugaskan Kepsek dan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jadi guru dan komite sekolah. Komite sekolah juga bisa menunjuk pengurus, tapi bisa juga menunjuk orang tua yang tidak pengurus. Jumlahnya harus lebih banyak. Kalau 3, gurunya 2, orang tua 1. Kalau 5, gurunya berarti 3, orang tuanya 2. Kalau 7, begitu seterusnya. Pokoknya harus lebih banyak guru. Dan koordinator atau ketua timnya harus guru. Oke ya. Nah, keanggotaan ini haruslah dipersyaratkan tidak pernah terbukti melakukan kekerasan. Ya. Kedua, tidak pernah mendapat hukuman pidana. Ketiga, tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, misalnya untuk ASN. Dan masa tugasnya hanya 2 tahun. Tapi bisa diperpanjang kembali, terutama guru, kan guru masih di situ ya. Pasal 36, Satuan Pendidikan dilarang melakukan pembiaran, terjadinya kekerasan, tidak melaporkan dugaan kekerasan kepada tim, jadi dan melakukan penyebaran identitas pelapor. Ini begitu nerima laporan, sekolah harus bentuk pengaduan. Kalau yang mengadu udah dapat, jangan bocorkan siapa. Ini saksi yang ngadu, ini korban yang ngadu, itu harus kita rahasiakan banget. Lalu pengaduan ini yang diserahkan kepada tim PPK. Nanti tim PPK yang bekerja, meminta keterangan semua pihak, kemudian mereka rapat, menyimpulkan, kemudian mereka merekomendasi apa kepada kepala sekolah. Paham ya? Oke, terima kasih. Demikian
Mungkin ada tanya jawab, saya tidak tahu apakah waktunya masih ada, tapi jika ingin bertanya kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Mustahil dari Wakil Bidang Kesiswaan di SMP Negeri 200 Pinggiran saya Kerontang. Izin menanyakan sedikit, tadi saya menyimak ada satu kekurangan siswa atau mungkin boleh dikatakan kalau saya pelanggaran tata tertib. Mohon izin koreksi ya Bu ya. Ini mohon pandangannya, mohon solusinya. Kebetulan di SMP 200 mungkin sama di sekolah-sekolah yang lain juga ada namanya program penyambutan siswa yang sekali setelah gerbang kita sambut dengan 5S-nya atau dengan program 7S-nya. Suatu ketika kita punya waktu batas jam atau 15 menit setelah bel berbunyi, kami masih berada di gerbang rangka menyambut seandainya ada yang terlambat. Jadi disebut siswa terlambat, maka kita seperti sebagai guru tidak mau tahu. Di sini ada kejadian kenapa sampai ada yang membantu dengan tarik. Ada gurunya yang memang melarang itu ujian. Saya menyimak tadi. Nah, kalau seandainya saya sedang bertugas piket di gerbang, kemudian waktu batas toleransinya 15 menit setelah bel berbunyi sudah disepakati disampaikan oleh kepala sekolah dan dewan guru, kemudian ini dinyatakan sudah melanggar, lalu kita berikan terapi, panggil ini anak sama seperti tadi disebut-sebut ketika sanksi di pesantren harus bersekian, lalu kita tindak. Saya tindak, kamu tulis, saya berjanji saya tidak akan terlambat lagi, dan kalau saya ingat janji bla 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 dan seterusnya sebanyak sekian halaman. Mungkin dia juga capek. Setelah itu kita komunikasikan, kita undang orang tuanya. Lalu orang tua menyampaikan kenapa sampai terlambat. Ternyata tidak bisa diangkat. Akses angkutan umum jauh dari rumahnya. Kemudian saya mengatakan ya terserah, pokoknya bagaimana caranya supaya anak itu tidak. Suatu ketika anak tidak terlambat, tetapi bawa kendaraan motor. Kita tahu bahkan kepolisian pun melarang ya, karena usia SMP ini belum umur, belum punya SIM. Lalu kedapatan razia, panggil lagi orang tuanya. Ibu tahu ya, kita sepakat bahkan kepolisian pun melarang untuk membawa motor. Lalu bagaimana Pak? Nganter nggak bisa, anak bawa motor nggak boleh. Sekali lagi saya katakan, usahakan Bu, pokoknya anak bagaimana supaya dapat data ke sekolah tidak terlambat. Terima kasih, mohon izin penjelasan ini benar atau salah dan mohon pengarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya Bu Retno sudah banyak melintang menghadapi kasus-kasus tentang anak. Yang menarik adalah tentang adanya tim ini bagi sekolah. Ini kan hal baru. Ya biasanya kan kita mengandalkan mereka ya Bu untuk kasus-kasus. Kemudian sekarang pemerintah ada program untuk membuat tim. Nah sekarang kita akan membuat tim dari guru. Kita dari guru, kemudian kan dari orang tua. Apa
apa pembekalan untuk guru ini? Karena tidak semua guru punya background yang sama. Terlebih misalnya mereka kurang sekali tentang ilmu psikologinya, menghadapi anak seperti apa. Jangan sampai membuat tim tapi malah ini ngapain ya? Apa yang perlu saya hadapi? Bagaimana dinas memberikan fasilitas kepada tim untuk membekal mereka menghadapi masalah anak-anak ini, apalagi untuk anak-anak SMP yang tadi Ibu bilang itu hormonnya memang sedang bergejolak ya. Saya juga sebagai orang tua juga tahu menghadapi anak itu seperti apa, bagaimana kita membaca, khususnya anak-anak SMP membaca ini beneran atau tidak ya. Jangan sampai itu yang mengganggu mereka juga. Kita yang kamu buat-buat tentangnya gitu ya. Banyak kasus-kasus pelecehan yang awalnya kita anggap apa anak ini punya jejak punya image gemilang misalnya di sekolah. Kemudian anak ini bercerita direcehkan. Jadi punya guru sudah punya priori tentang anak ini. Oh ini pasti dia gara-garanya. Nah bagaimana guru ini nanti punya bekal, dia bisa membaca kondisi anak sehingga masalah yang disampaikan pun bisa sampai ke sana. Jangan sampai juga tadi ada kejadian kasus anak ini kan harusnya privasi di bawah akhirnya dia harus tanya dengan guru lainnya akhirnya ketahuan. Nah ini bagaimana dari kita sendiri memfasilitasi guru atau tim untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuriani dari SMP 173 Ibu. Izin bertanya, bagaimana atau apa yang harus kami lakukan jika kami menemukan anak yang sudah mendapatkan hak dari rumah dan orang tuanya sudah coba kami panggil untuk berkomunikasi, tetapi orang tuanya juga sebetulnya dari dunia pendidikan. Dari kelas 7 anak ini sudah merasa tertekan dari rumah dan di sekolah dia selalu menarik diri dari pergaulan bersama teman-temannya, dan jika ada tindakan temannya yang kurang sesuai dengan keinginan dia selalu berusaha untuk membahayakan dirinya, jadi mengancam tindakan yang mengancam dirinya untuk atau agar temannya ini berhenti untuk mengganggunya, gitu Ibu. Jadi di sini pertanyaan saya, apa yang harus kami lakukan dan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah mengetahui sebenarnya situasinya. Pertama, tidak ada yang ngantar. Karena dari sekian ratus murid Bapak, mungkin ada orang tua yang kayak gini, tidak bisa ngantar karena emang mereka dua-duanya bekerja dan jauh, jadi nggak bisa ngantar anaknya. Yang kedua, tadi kesulitan pada angkutan umum. Lalu yang ketiga, orang tua ini sebenarnya berusaha agar anaknya nggak terlambat. Karena situasinya kendaraan umum nggak ada, mereka nggak bisa ngantar, maka mereka ambil situasi pilihan yang sulit sebenarnya karena membahayakan anaknya, yaitu belum punya SIM tapi menggunakan motor. Nah, ini sebenarnya orang tua udah upaya, anak ini juga udah upaya untuk tidak datang terlambat. Nah, lalu bagaimana nih, motor kena razia juga, nggak boleh bawa gitu ya, karena memang anak seumur itu nggak boleh dan itu bisa membahayakan dia dan juga pengguna jalan lainnya. Nah lalu bagaimana kalau nggak gitu dia terlambat? Nah menurut saya ini penting betul dibicarakan bersama atas anak ini. Carilah yang paling aman untuk dia. Sekarang saya bertanya, terlambatnya berapa? Apakah terlambatnya sampai 2 jam pelajaran? Atau dari 1 jam pelajaran pertama dia terlambat kira-kira 20 menit? Memungkinkan gak untuk dia mengejar itu ketika masuk jam
terlambat seperti itu. Nah, bicarakan aja Pak di antara teman-teman guru. Kalau ada tim PPK bisa diomongin juga dengan melibatkan PPK, guru BK, wakil kesiswaan. Jadi bagaimana sekolah Bapak tetap menegakkan aturan ya untuk tidak terlambat, tapi untuk anak ini beda. Ketika menjadi kepala sekolah, saya pernah menghadapi problem, tapi bukan terlambat. Problemnya adalah rambut. Dia masih umur 15 tahun, tapi dia tulang punggung keluarga karena ayahnya pergi meninggalkan dia dan ibunya. Mereka punya 4 anak, jadi si anak ini anak sulung yang punya 3 adik. Di usia yang 15 tahun, dia itu bekerja jadi FTV, ngerjain apapun agar ibu dan adik-adiknya makan. Nah, rambut dia melampaui aturan. Jadi kalau saya membiarkan, saya kena protes anak yang lain. Saya rapat Pak, saya bilang ini anak kondisinya tulang punggung keluarga dan nilai jual dia di rambut. Jadi kalau kita memangkas rambutnya berarti ada sekian orang yang nggak akan makan. Kalau kayak gitu kira-kira nurani kita gimana? Mau kita ngotot pada aturan sekolah yang kita buat dan bukan Tuhan yang buat. Tapi nasibnya dia ini nasib kita nggak pernah mau juga jadi tulang punggung di usia 15. Udah untung dikasih Tuhan rambut gitu sehingga laku jual kan. Nah kalau kemudian saya tetap menerapkan enggak, kamu pangkas rambutnya daripada saya diprotes orang satu sekolah. Saya memilih untuk apa? Mencari jalan tengah. Saat itu saya kumpul Pak sama semua guru, saya minta pertama wakil-wakil saya, berikutnya kepada para guru. Saya bilang, Bapak Ibu gurunya jangan protes juga. Jadi kita nyamain persepsi. Setelah sama kan idenya muncul tuh. Nah akhirnya diputuskan ide yang muncul adalah, kan daya jualnya rambut yang keriting ke atas, yang ke bawah kan enggak. Maka yang ke bawah harus sesuai aturan. Kedua, untuk rambut keritingnya yang mekar ini, kita meminta orang tuanya dan anak itu pakai krim rambut. Apa sih istilahnya tuh? Dulu bris zaman saya masih kecil. Jadi dipepet gitu. Sampai lepek gitu. Terus anak itu bilang, saya tidak berkeberatan, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah memahami, tapi saya izin pakai bando. Ibu tahu nggak bando yang kayak jepit, kayak sisir. Jadi begini sehingga tidak terlalu lepek gitu loh. Karena baunya juga dia nggak suka. Tapi dia harus lakuin. Kan gini ya, mediasi itu kan win-win solution. Dia mundur, kita juga mundur kan. Jadi jangan ngotot pada satu titik kan. Paham ya Pak ya? Jadi ajak semuanya bicara. Lalu saya mengumumkan Bapak Ibu, mengumumkan saat upacara. Saya ingin anak-anak paham juga, dan saya izin pada anak itu, boleh nggak saya cerita bahwa kamu tulang punggung keluarga? Dia bilang boleh. Jadi saya nggak cerita yang lain-lain tentang hidup. Pokoknya nih anak tulang punggung keluarga. Mau disimpulin kayak apa misalnya? Oh gosip dong kalau saya bilang bapaknya meninggal, itu gosip namanya. Saya tutup semua itu, tapi saya umumkan agar semua mengerti. Jadi ini hanya berlaku untuknya. Beres Pak? Ini kan soal hati nurani kita. Ini soal bagaimana kita menempatkan aja. Jadi kalau anaknya pada situasi begitu semuanya serba salah, kan kasihan kalau nggak ada solusi. Bicarakan, ya. Kemudian yang kedua, anak itu pasti akan belajar ke depannya. Ini guru-guru sudah berupaya, sekolah sudah mempercayai saya untuk dia mungkin malah berubah. Kayaknya saya harus lebih pagi, bangun lebih pagi. Mencoba diantar misalnya oleh orang tuanya ke titik yang mana sampai dapat kendaraan, atau ya naik Gojek lah, kan gitu. Nah, oh ternyata miskin, nggak punya uang untuk bayar Grab Gojek. Pikirkan caranya gimana. Kalau betul dia miskin, berarti ini ke dinas sosialnya kita beri, atau bilang ke dinas pendidikan Sudin. Untuk anak ini kemudian nanti diajukan ke dinas sosial untuk dapat KJP.
sehingga dia bisa naik kendaraan. Itu Pak menurut saya solusinya. Ya, jadi kalau berdiri pada bingung, ya gimana ya? Semua pasti ada jalan keluar ya, saya yakin. Gunakan hati, berprestasi pada anak. Anak ini juga nggak mau kayak gitu. Daripada dia naik motor dan membahayakan, pilihlah yang paling memungkinkan. Naik Gojek. Gak punya uang, pikirkan langkah berikutnya. Berikutnya lagi, ya pasti orang tuanya mungkin mau kalau itu. Kalau itu kan Gojek sekarang gampang lah. Berikutnya, ini soal bayarannya aja. Pembekalan untuk guru, iya Bu. Jadi kalau nanti saya pulang dari sini, tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah segera ngeprint Permendikbud ini. Pelajari, stabilo bagian-bagiannya. Bagaimana tim bekerja, ada runutannya, semuanya lengkap, tinggal baca. Ya, kemudian BIMTEK akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Mereka menggunakan nanti pakai regionnya mana saja, itu mereka akan lihat di rapor pendidikan dan wilayah mana yang tertinggi perundungannya, misalnya di wilayah ini, kekerasan seksual di sini, itu akan menjadi sasaran awal. Berikutnya bertahap semua, tapi tidak semua sekolah pasti kalau Kemendikbud. Kemendikbud itu makanya mendidik guru-guru nanti agar bisa menjadi pendamping bagi teman-teman di daerah. Nah, Dinas Pendidikan, waktu saya berkomunikasi dengan Pak PLT Kadis, beliau juga akan merencanakan BIMTEK. Pak Taga juga udah kontak saya untuk memungkinkan nggak bikin BIMTEK agar guru-guru ini paham tugasnya ketika di tim PPK. Yang penting sekarang pelajari dulu bentuk timnya, nanti bagaimana ngajarin tim itu akan berikutnya. Dan ingat, saya seringkali belajar otodidak. Jadi setelah ada kasus saya jadi mikir gimana jalan keluar. Pasti dapat Bapak Ibu nanti. Itu soal jam terbang dalam penanganan kasus. Tapi yang penting bentuklah dahulu. Terakhir yang SMP 173 ya. Bagaimana dengan anak yang mendapatkan kekerasan? Tadi kalau anak itu melawan, misalnya ketika dia disakiti dia akan bertindak, itu sebenarnya karena respon dia adalah seperti yang dilakukan keluarganya ketika merespon. Untuk anak-anak yang seperti ini mungkin guru BK sudah tidak pada level mampu menangani. Saya usulkan tim ini buatlah dia nyaman di sekolah. Tapi bukan diistimewakan, biar misalnya nyaman itu adalah beri perhatian yang nggak dia dapat, bangun kepercayaan agar dia punya tempat untuk ngeluarin sampah pada pikiran hatinya, karena sampah ini busuk ya, kalau kita simpan terus itu membahayakan tubuhnya dia. Ini anak kalau dari cerita ibu sih sudah depresi ya. Menurut saya sekolah bisa mengkontak pusat perlindungan perempuan dan anak, karena ini anak korban kekerasan. Nanti biar pusat PPA DKI Jakarta, ini tempatnya di Pulau Gadung kantornya, dia yang akan home visit dan menangani anak ini. Untuk sementara mungkin kontak dulu aja atau konsul ya, nanti dari sekolah ibu minta nomor kontak aja ke saya untuk bisa berkomunikasi dengan pusat PPA ya Bu. Saya pikir ini kan kasuistis untuk anak ini, tapi bagus ibu tahu dan ibu ingin membantu. Itu hal yang saya apresiasi. Kalau sekolah tidak mampu, jelas nih nggak akan sanggup karena sudah pada pengasuhan di rumah. Nah, kita libatkan pemerintah karena pemerintah wajib di dalam Permendikbud ini membantu sekolah. Saya pikir itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan dan lain-lain yang tidak bisa diungkapkan di sini, silahkan kalau ingin bertemu saya di kantor di lantai 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu dan Ketua Wisniati atas paparan yang diberikan. Ya, demikian ya jalannya kegiatan sosialisasi
di Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara terkait dengan Permendikbud 46 tahun 2023 sekaligus juga pembentukan tim PPK yang wajib dibentuk oleh setiap satuan pendidikan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat ya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.